Halo pendengar setia podcast Manifest, ketemu lagi dengan podcast Manifest pada season ketiga. Nah sebelum itu mungkin kita bisa perkenalan dulu nih, biar kita bisa mengenal kita. Bagaimana Zahra? Seperti kata, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu biar sayang. Waduh, oke, mungkin aku akan memperkenalkan diri aku dulu ya. Halo teman-teman semuanya, aku Liga Jarayaman, aku sebagai Manifest 2022 dan di sini aku sebagai staff Liga. Nah di sini aku nggak sendirian nih, pastinya aku bakal ditemenin teman aku yang nggak kalah keren. Halo semua, nama aku Ami. Aku Manifestor Angkatan 2022 sebagai staf multimedia di LPM Manifest FKUP. Nah udah kenalan nih Zah. Terus ngomong-ngomong sebelum kita lanjut nih, aku mau tanya dong sama kamu, kesibukan kamu akhir-akhir ini apa sih? Kalau aku tuh akhir ini aku sibuk seperti pada mahasiswa pada umumnya sih, dan juga aku punya kegiatan di Manifest ini juga belum lain. Kalau kamu gimana? Kalau aku juga di LPM Manifest sih. Oh iya, ini pertama kalinya kamu ngisi podcast ya? Iya, makanya aku agak nervous, tapi aku juga excited banget buat ikutin podcast kali ini. Wah, excited ya. Sama dong, emang awal-awal tuh kayak deg-degan banget ya. Bahkan saat ini juga kita masih deg-degan. Tapi kita cobain dulu aja nggak sih? Betul, dan pada kali ini tuh kita akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik banget nih. Menarik kenapa tuh? Sebenarnya menarik sih. Emang kita mau ngomongin apa sih, Zat? Karena pada hari ini kita akan mengulik sebuah topik yang berkaitan dengan keperempuanan, dan para narasumber itu juga pasti bakal ditunggu-tunggu sama pendengar podcast Manifest. Nah, pokoknya belum, karena kita bakal mengulik sebuah topik yang berkaitan dengan keperempuanan. Nah, pasti para teman-teman ini pasti bakal memilih siapa narasumber pada podcast kali ini. Cluenya, beliau ini adalah kakak-kakak dan juga teman-teman yang mempunyai pengalaman di bidang keperempuanan. Wah, jadi hari ini kita nggak sendirian ya, Zat. Karena kita bakal ngundang narasumber yang keren-keren banget. Siapa sih, Zat, narasumber kakak-kakak itu? Coba tebak kira-kira. Siapa ya? Langsung aja deh, Zat. Aku penasaran banget soalnya. Nah, pasti kalian tuh penasaran kan? Di sini aku juga bakal bertemu narasumber kita pada hari ini dengan tema menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Apa sih yang dapat kita lakukan? Wah, menarik banget kelihatannya. Yang perempuan-perempuan pasti kayak, wah, pokoknya wajib dengerin deh podcast kali ini. Iya dong, jadi teman-teman stay tune ya mendengarin podcast kali ini dari awal dan juga sampai akhir. Terutama bagi teman-teman yang mempunyai ketertarikan pada tema hari ini. Tapi Zat, jangan lupa juga dong untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube LPM Manifest, dan juga jangan lupa buat dengerin podcast LPM Manifest. Oke, tanpa lama ini kita akan menyambut narasumber pada hari ini, yaitu Kanadira. Beliau ini sebagai Direktur PSDM LPM Manifest, dan juga Jose ini merupakan staf di bidang redaksi. Halo Kanadira. Hai. Apa kabar nih? Kalau dari aku alhamdulillah baik. Aku baik juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih, Kak Jose sama Kak Nadira ini punya kesibukan apa sih akhir-akhir ini? Dari Kanadira dulu Oke, kali ya. dari aku dulu kali ya. Mungkin sebagai mahasiswa semester 5 ini lagi hektik banget karena mata kuliahnya banyakan praktek ya. Mungkin kesibukan aku itu sama juga aku di Manifest ini sih, sama ada beberapa kegiatan di luar. Ya mungkin kalau dari aku sendiri, kesibukan aku akhir-akhir ini paling cuma kuliah. Terus aku juga aktif lagi ngurusin Manifest juga, dan juga aku lagi jadi staff juga di Kementerian BMP3. Wah, P3 ya, berarti cocok dong sama tema kita kali ini. Juga sama Kak Nadira ini juga dulu pernah ya jadi staff di P3 BMFAUB. Iya, aku dulu pernah jadi staff di P3 tahun lalu, tahun 2021. Oke, ngomong-ngomong tentang kekerasan dan keperempuanan nih. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa pada tahun 2023 ini pengaduan ke Komnas Perempuan ini meningkat menjadi 4.371 dari 4.322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus per hari. Nah, juga pada hari ini tuh juga publik sedang membicarakan kasus tentang
eh, seorang anak DPR yang menganiaya pacarnya sampai beliau ini meninggal. Waduh, miris ya. Nah, sebagai upaya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, setiap tanggal 25 November kita memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tahu nggak sih Zar, kenapa kok dipilih tanggal 25 November? Kenapa tuh ada? Ada sejarahnya nih. Ternyata dari yang dikutip dari situs PBB, para aktivis hak-hak perempuan tuh sengaja pilih tanggal ini untuk menghormati 3 aktivis politik dari Republik Dominika yang dibunuh secara brutal pada tahun 1960 atas perintah penguasa negara Rafael Trujillo. Nah, dari latar belakang tersebut sebagai bentuk upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan, pada tanggal 7 Februari 2000, PBB secara resmi menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Zah. Dan ternyata tuh nggak cuma tanggal 25 November aja. Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebenarnya diperingati selama 16 hari, mulai tanggal 25 November hingga 10 Desember setiap tahunnya gitu. Nah, sekarang nih kalau dari diri sendiri, apa sih pengertian dari kekerasan terhadap perempuan dan juga jenis-jenisnya itu ada apa aja sih? Oke, kita mulai dari pengertian dulu kali ya. Kalau misalnya kita bertanya kan ada kekerasan dari perempuan. Nah, kalau misalnya kekerasan sendiri seperti yang kita ketahui, kekerasan itu kan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang atau sekelompok orang yang akhirnya itu mengakibatkan kerugian, kayak kesengsaraan atau yang pokoknya kerugian terhadap orang lain. Nah, di sini kalau misalnya kita tambahkan perempuan, berarti tindakan-tindakan ini itu dilakukan ke perempuan. Jenis-jenisnya ada apa aja? Jenis-jenisnya itu ada kekerasan fisik atau kekerasan verbal. Kalau kekerasan fisik, yaitu dilakukan secara fisik, misalnya penganiayaan, pemukulan, atau dijambak lah, segala macam gitu. Kalau misalnya kekerasan verbal, yaitu diberikannya lewat kata-kata, gitu. Misalnya dengan kita komen di Instagram, atau kita kayak ngapain teman atau gimana, itu dimaksud kekerasan verbal. Wah, gitu ya selesai. Berarti kalau kekerasan itu dibagi jadi 2, kekerasan terhadap fisik sama kekerasan terhadap verbal. Nah, kalau kita tarik dari pengertian sama jenis-jenisnya tadi, kita pasti dengar akan ini ada anak DPR yang menganiaya pacarnya dengan tewas mulut karena dia sama dosen nih. Gimana tanggapannya? Mungkin dari aku itu merupakan salah satu bentuk dari kekerasan kan emang sampai dianiaya sampai tewas gitu perempuannya. Itu merupakan salah satu bentuk dimana adanya kekerasan sih ada kekerasan terhadap perempuan. Sebenarnya bukan cuma terhadap perempuan aja bisa, tapi emang yang paling banyak banget di sini itu terhadap perempuan. Nah, mungkin itu mungkin salah satu dari adanya ketidaksetaraan gender itu, di mana masyarakat itu masih mempunyai pikiran bahwa cantik ini kan kuat loh, perempuan itu sedangkan perempuan itu lemah. Nah, dengan pola-pola seperti itu, mungkin si laki-laki ini berpikiran bahwa oh ya udah, kalaupun pacar aku nih sebagai perempuan itu kita kerasin gitu atau kita aniaya, dia juga bakal ngapa-ngapain, dia juga bakal takut lapor. Mungkin negara ada pikiran seperti itu, jadinya jadi hal yang tidak menyenangkan. Oh, berarti jadi kekerasan itu yang terhadap perempuan bermula dari pikiran-pikiran kalau wanita itu lemah gitu ya, Kak? Oh, ya. Kalau menurut sih, benar sih, sebenarnya mau nambahin dari karena tidak sih. Sebenarnya stigma seksis itu nggak cuman akhirnya merugikan perempuan, tapi kayak maksudnya perempuan ini sendiri tuh akhirnya juga terbelenggu gitu loh. Kita sulit untuk tahu kapasitas diri sebenarnya seberapa gitu. Mungkin sebenarnya kita bisa melawan gitu, tapi karena ada stigma seperti tadi dan akhirnya kita itu terpenjara dalam situ, akhirnya kita juga meragukan diri sendiri kita, apakah kita bisa melawan atau enggak. Oke, jadi dari kalangan kita itu tadi penyebabnya itu mungkin karena masih menganggap bahwa perempuan itu lemah ya. Tadi dari Jose stigma yang masyarakat yang masih bilang. Kalau menurut aku sendiri sih, Jose, kalau penyebab kekerasan terhadap perempuan ini tuh kenapa sih seperti itu? Oke, sebenarnya tadi udah dijelasin sedikit ya kalau dari penjelasan tentang kasus. Sebenarnya stigma sebuah masyarakat itu berperan besar. Kenapa kekerasan terhadap perempuan ini masih marak terjadi? Yang kedua itu mungkin
dari budaya patriarki yang seringkali itu tumbuh di masyarakat. Nah, budaya patriarki ini tumbuh itu kenapa sih? Budaya patriarki itu kan nggak terus baru-baru ini aja tumbuh kan, kayak misalnya udah dari lama ya hal itu tumbuh dan akhirnya berkembang dan akhirnya itu dinormalisasi sama masyarakat. Nah, bahayanya kalau misalnya hal ini dinormalisasi itu sampai turunan-turunan kita ke bawah itu pun ikut normalisasi gitu. Nah, sebenarnya yang menjadi penyebab utama kenapa ini tumbuh itu kurangnya pendidikan dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender. Nah, kalau misalnya semua orang udah sadar tentang kesetaraan gender, seharusnya kita bisa mengangkat itu budaya patriarki untuk berkembang lagi. Gitu. Oke, jadi ini ya karena budaya patriarki terus juga pengetahuan masyarakat yang masih banget. Terus kalau dari Kak ini gimana nih? Aku setuju banget sama kata Jus tadi, ada juga budaya patriarki yang masih langgeng ya bagi Indonesia sendiri. Kesannya laki-laki itu masih menyepelekan perempuan gitu, karena mungkin kita dari awal emang didikte untuk kerja di rumah aja, atau mungkin kerja kayak gitu doang, adanya apa ya dari territorial segregation gitu. Nah, itu mungkin salah satu penyebab bahwasanya ya udah laki-laki dipelain perempuan dan perempuan nggak mau belum bisa untuk keluar dari zona itu gitu sebenarnya. Aku mau nambahin dikit sih sebenarnya, kalau misalnya bicara tentang budaya patriarki, semakin bahaya kalau misalnya budaya patriarki ini tumbuh dan berkembang di dalam keluarga. Karena kan kita semua tahu kalau misalnya keluarga itu sebenarnya fasilitator pendidikan pertama seorang anak gitu. Nah, kalau misalnya sehari-hari dia udah melihat budaya patriarki itu tumbuh, terus dia tiap hari makan-makanin stigma dari keluarganya sendiri, itu akan lebih susah lagi ya bisa keluar dari semua itu. Betul. Setuju sih, berarti dari stigma negatif tersebut terus selalu kayak budaya patriarki yang berkembang sehingga pendidikan yang juga rendah itu apa sih hal-hal yang bisa dicegah agar tidak seperti itu? Mungkin hal-hal yang bisa mencegah itu ya, jadi ada tadi udah diskusi sama Josie, ada langkah preventif sama langkah preventif juga. Dengan langkah preventifnya itu mungkin kita sebagai generasi Z itu mungkin udah paham tentang emang kekerasan itu gak boleh kayak gini ya, emang bermulanya itu latar belakangnya budaya patriarki. Kita juga udah paham sekelumit tentang budaya patriarki itu gimana, kekerasan itu gak boleh baik terhadap laki-laki atau maupun perempuan. Nah, mungkin karena di generasi kita yang lebih paham, mungkin kita itu biasanya untuk menjelaskan kepada generasi selanjutnya biar itu gak terjadi hal yang sama gitu. Mungkin perlu juga mengedukasi kayak gitu. Mungkin untuk langkah preventifnya sendiri penanganannya terhadap korban kekerasan baik laki-laki dan perempuan itu tidak lagi adanya membeda-bedakan gender lagi gitu, karena kan juga biasanya korbannya laki-laki. Kenapa kok kamu bisa jadi korban? Padahal kamu laki-laki, kamu bisa melawan kan gitu. Mungkin lebih ke ada dalam sisi korban gitu ketika kita mendapat laporan atau kayak gimana dari Jose. Benar banget sih, kalau misalnya aku sendiri langkah preventif itu sendiri udah banyak. Kayak misalnya pencerdasan di akun sosial media, karena kan kita juga sangat erat nih sama sosial media, kayak setiap hari kita kan pasti buka Instagram atau TikTok. Nah, di situ sebenarnya banyak banget pencerdasan yang ada, kayak maksudnya tips-tips lah atau hal-hal yang seharusnya kita sadar tentang hal itu salah, itu sebenarnya udah banyak banget. Contohnya sendiri kalau misalnya di P3BMFOB itu kayak kita tiap bulan itu ada konten yang memang tujuannya itu untuk mencerdaskan teman-teman semua ya pengunjung setiap Instagram kita itu tentang kesetaraan gender sama tentang perempuan. Nah, kalau misalnya preventif tadi benar banget kata Kak Dia, kita harus kalau menghadapi suatu masalah tersebut kita harus berperspektifnya itu ke korban gitu. Jangan sampai kita itu malah ketika korban udah percaya sama kita nih, kita malah masa sih kok kayak gitu kan. Maksudnya kita nggak boleh gimana ya, nggak boleh ragu sama korban tersebut, karena buat korban tersebut untuk sekarang itu juga sangat susah banget. Jadi cara itu adalah langkah preventif dan juga preventif ya. Nah, mungkin aku bakal menanya ini untuk membahas langkah yang dapat dilakukan ketika apabila kita mengalami kekerasan, yang buat antisipasi aja gimana yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami hal tersebut gitu. Dari
dan mungkin kalau misalnya kita sendiri mengalami kekerasan, semua itu kan ada di pilihan kita. Kalau misalnya dari diri sendiri, kalau ketika ada perasaan seksual, itu semuanya kan dari perspektif korban. Jadi pilihan kita apakah kita itu mau menindaklanjuti ini atau kita milih untuk berdamai sama masalah yang terlebih dahulu. Tapi saran sih, kita harus menemukan orang-orang yang seenggaknya itu bisa kita percayai gitu. Karena untuk menanggung itu sendirian itu sebenarnya susah banget. Karena kita juga butuh perspektif dari orang lain gitu loh. Apakah hal ini tuh sebenarnya masih bisa dinormalisasi atau kita tuh udah hilang, gimana ya, kita udah buta banget nih kalau misalnya gitu kan. Nah itu sih yang menurutku. Jadi carilah orang yang percaya, yang kita percaya, terus kita bagi, kita minta saran, tapi semuanya kembali lagi ke diri sendiri. Mungkin kalau dari aku sendiri, kalau menjadi korban itu harus berani untuk melapor, jangan sampai mungkin takut lapor, mungkin nanti emang kan banyak banget yang masih victim bullying ya terhadap korban, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah itu pokoknya sampai punya pikiran untuk melapor, karena kalau takut melapor terus itu bakalan ya udah kadang-kadang nggak akan melapor kok, yaudah kita terusin aja itu budaya kayak gini kayak gitu. Mau nambahin lagi sih, sebenarnya di P3BEM sendiri itu untuk lingkup fakultas FKUB itu ada tempat untuk pengaduan laporan apakah ada kekerasan ataupun pelecehan seksual gitu. Itu bebas mau gender itu laki-laki ataupun perempuan gitu. Jadi semua itu bebas untuk melapor ke situ. Nanti bakal ditemenin, kayak maksudnya ini mau dijadikan sebuah laporan atau cuma pendampingan untuk konseling doang. Ada namanya nggak itu apa? Ada banget, itu ada di linknya IG P3BEM FKUB dan itu namanya, nama profil kita itu Ruang Aman. Oh berarti cowok cewek bisa Bener banget, karena kan yang bisa menjadi korban itu nggak cuma perempuan gitu, semua gender itu bisa jadi korban dari kekerasan seksual. Keren banget berarti pendidikan. Nah kan tadi kata Jose sebagai kalau dari sisi korban kita harus punya teman yang dipercaya buat kita ceritain ya. Kalau dari Kak Nadira sendiri kita harus dari speak up kan. Nah kalau dari posisi temannya sebagai teman yang baik, kita gimana sih kalau ada kita yang mengalami kekerasan? Mungkin kalau dari aku, kita itu ya harus jangan sampai kita itu menyalahkan teman kita gitu, atau orang terdekat kita. Maksudnya yang kekerasan itu ya karena dia mungkin dia karena perempuan, atau mungkin dia sebagai ibu rumah tangga mungkin tidak bisa melakukan hal-hal rumah tanggaan, atau mungkin tidak menangani suaminya dengan baik, makanya jadi terjadi kekerasan. Mungkin jangan sampai kita membuat diri teman kita atau orang terdekat kita itu merasa disalahkan gitu. Dan yang kedua mungkin mendorong mereka untuk bercerita terhadap orang terdekat mereka, karena seperti yang dikatakan Joyce tadi bahwasanya kita harus punya teman terdekat yang bisa menjadi ruang aman gitu istilahnya kalau kita mengalami kekerasan gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri sih sama yang tadi udah aku jelasin, kita harus melihat itu dari perspektif korban, karena untuk mereka cerita sendiri itu udah susah, dan yang bisa kita lakukan itu selain mendengarkan, yang mendampingi kayak apapun yang terjadi, kayak misalnya karena kan kondisi orang beda-beda, dan mungkin ada orang yang terus-terusan harus didampingi nih, karena kalau misalnya nggak terus didampingi nanti dia bisa melakukan hal-hal yang sekiranya nggak kita ingin gitu kan. Dan jadi siap sedia, terus siapkan telinga gitu sih. Berarti kita harus mengapresiasi bentuk apapun keberanian dari kita gitu ya. Oh oke, jadi rancangan kita sebagai ini kita jangan langsung salah kita sebagai ruang aman, jadi pendengar dan juga mendampingi mereka agar mereka tidak melakukan hal yang mungkin dari Kanadira sama Jose, apa sih kita mahasiswa dalam campaign anti kekerasan terhadap perempuan itu apa aja sih yang dilakukan oleh mahasiswa? Peran mahasiswa sendiri menurut aku cukup banyak ya, karena kan mahasiswa sekiranya merupakan generasi yang udah mulai melakukan semua ini, dan ketika kita melakukan sesuatu itu kita harus juga
tanggung jawabnya lebih besar gitu. Kita harus memberikan pengertian terhadap orang-orang yang sekiranya belum melek tentang isu ini gitu. Kalau dari aku sendiri sih paling mudah itu bisa dari kehidupan sehari-hari, dimana kita nggak boleh menjudge orang berdasarkan gendernya, atau itu kayak kita bertindak seksis gitu lah, berbasis gender, ini harus ini, laki-laki nggak boleh nas, ini nggak boleh ini, pokoknya ramah bagi segala gender. Terus kalau misalnya untuk 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan sendiri itu kan sebenarnya banyak banget rangkaiannya, dan biasanya di rangkaian tersebut itu banyak banget perempuan dan juga aktivis-aktivis perempuan, terus habis itu dari aktivis-aktivis HAM itu yang akhirnya turun ke jalan untuk menyuarakan tentang 16 hari ini gitu. Nah itu bisa juga kita turun ke jalan untuk sekiranya membuat orang-orang tahu lah, ini tuh ada rangkaian ini loh, kita itu bertujuan untuk ini loh. Mungkin kalau dari aku setuju banget sama Josie. Maksudnya sih kalau misalnya kita ngomongin tentang mahasiswa itu akan perubahan, tapi ya emang itu akan perubahan gitu ya, mana mungkin karena ya dari kata Josie dan kata aku di awal, emang kita udah apa ya, udah lumayan lek daripada generasi sebelumnya tentang budaya patriarki, terus kekerasan kayak gitu kan, yang mana nantinya mungkin kita itu bisa mengedukasi mungkin anak kita nanti, yang mana dia aja dari kecil gitu kan, bahwa nggak ada kok kira-kira nggak kayak gini, perempuan tuh nggak kayak gini, atau mungkin keharusan sekarang tuh harus kayak gini loh, bahwa kita tuh harus belajar bahwa itu semua itu sama gitu. Nantinya mungkin pemikiran mereka udah mulai terbuka, mungkin itu bisa menjadi apa ya, langkah baru adanya bahwa kekerasan dan budaya patriarki itu mulai menurun gitu. Jadi sebenarnya peran asuhnya sangat penting banget untuk berubah. Dan anak kita sendiri semoga bisa kita masifkan ke masyarakat yang sekarang belum awam. Nah, tadi hari anti kekerasan perempuan itu penting banget dari perempuan, nggak cuma perempuan sih sebenarnya, buat semua manusia. Terus peran kita sebagai kalau kita menghadapi kekerasan, kan berarti kita harus speak up gitu. Dan kalau misal teman atau orang di dekat kita kalau ada yang mengalami kekerasan, kita jangan kayak apa ya, kayak Judge gitu ya, estimate kita harus menempatkan diri sebagai korban juga gitu ya tadi. Nah, yang kerasa nih udah beberapa menit kita ngobrol terkait hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, untuk mengakhiri perbincangan yang masih seru ini yang udah terpaksa diakhirin, aku mau dong buat Kak Nadira sama Joseph untuk menyampaikan closing statement mengenai pembahasan kita hari ini. Boleh Kak Nadira? Aku dulu ya. Mungkin dari closing statement dari aku, perayaan HAKTP ini itu tidak hanya untuk perempuan ya, karena kan juga menuju pada juga laki-laki dan perempuan itu juga bisa menjadi korban kekerasan, bukan hanya kekerasan seksual aja ya, bisa menjadi semua macam bentuk kekerasan gitu. Dimana kalian tahu ya, gender ini laki-laki dan perempuan itu wajib untuk apa ya, mulai untuk berani melapor kalau misal kalian mengalami kekerasan. Dan juga mungkin aku berpesan bahwasanya mungkin kalian yang sudah mulai akan masalah gender atau budaya patriarki, mungkin kalian bisa memasifkan terus tuh pengertian atau mungkin melakukan penjelasan kepada teman-teman kalian di sekitar kalian, itu juga boleh dimasifkan biar tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan, dan korbannya itu laki-laki dan perempuan juga gitu seperti apa. Kalau dari aku sendiri, perjuangan tentang gender, pengaruh utama gender atau kesetaraan gender itu masih sangat panjang. Dan 16 HAKTP ini nggak terus cuman kita akan memperjuangkannya selama 16 hari gitu. Karena perjuangan ini harus kita teruskan selama seterusnya kalau bisa gitu. Karena itu tadi itu masih sangat panjang dan masih banyak banget orang-orang yang sekiranya itu perlu mengerti supaya ini enggak apa ya, kejadian lagi dan beranak pinak gitu. Pohon juga sekali ya, dan di episode tadi itu kita dapat ilmu yang sangat banyak banget, terutama tentang kekerasan terhadap perempuan, dan juga pastinya para pendengar podcast mendapatkan insight-insight baru nih mengenai topik yang sedang kita bahas kali ini. Untuk selanjutnya kita
kita ucapkan terima kasih kepada Kak Nadia dan juga Kak Yuse yang telah menyempatkan waktu sebagai dan juga sharing-sharing pada podcast kali ini dan juga sebagai narasumber pada podcast kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadikan kita sebagai perempuan hebat yang terindah dan terasa. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channel kita di Manifest. Dan juga jangan lupa dengerin dan juga tonton episode yang lainnya. Pantengin terus ya update terus. Aku dari Zahra dan Ami, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Manifest selanjutnya. Bye bye.